Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Hairunisa, mahasiswi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura angkatan tahun 2017. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai sistem ekonomi sosialis untuk mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Untuk soal pertama, apa arti sosialisme? Menurut saya, sosialisme adalah suatu ideologi yang mementingkan kepentingan bersama atau masyarakat dalam bersamaan serta kesamaan dalam menjalani kehidupan demi terwujudnya kerukunan dan kemakmuran rakyat. Untuk soal selanjutnya, apakah setelah diterapkannya sistem ekonomi sosialis tidak ada lagi kesenjangan sosial? Bagi saya, kesenjangan sosial tetap akan ada walaupun keberadaannya sedikit. Sebagai contoh, bagi suatu negara yang menganut paham sistem ekonomi sosialis, tentu saja pemerintah akan tetap berkuasa akan faktor produksi negara mereka sendiri. Tentu hal ini menimbulkan sedikit ruang bagi masyarakat untuk memproduksi serta memasarkan hasil produksi mereka. Selanjutnya, sebutkan perbedaan antara sosialisme dan komunisme. Yang pertama, dari segi produktivitas. Dalam fase sosialisme, produktivitas masih rendah sehingga kebutuhan produksi masih belum tercukupi. Dalam fase komunisme penuh, produktivitas sudah tinggi sehingga kebutuhan produksi sudah tercukupi dengan baik. Selanjutnya, dari segi hakikat manusia sebagai produsen, dalam fase sosialisme, manusia masih belum cukup menyesuaikan diri sehingga menjadikan bekerja sebagai hakikat, dan manusia masih mementingkan insentif materi untuk bekerja. Sedangkan dalam fase komunisme penuh, manusia sudah tidak mementingkan insentif materi sehingga manusia bekerja dengan sukarela, sukacita, dan gembira. Yang terakhir, dari segi pembagian pendapatan, dalam fase sosialisme mengandung prinsip from each according to his ability to each according his labor. Sedangkan dalam fase komunisme penuh berlaku prinsip from each according to his ability to each according to his needs. Untuk soal berikutnya, sebutkan dan jelaskan kekuatan serta kelemahan sistem sosialis. Untuk kelebihannya, yang pertama ada pemerataan sosial yang lebih mudah untuk dicapai. Dalam ideologi ini tidak ada lagi kelas-kelas dalam masyarakat. Selain itu, pembagian hasil produksi dibagikan secara merata sehingga pemerataan sosial lebih mudah untuk dicapai. Yang kedua, adanya rasa solidaritas yang tinggi. Hal ini dikarenakan adanya persamaan antara hak, derajat, dan ditiadakannya kelas-kelas dalam masyarakat. Yang ketiga, tidak adanya lagi kekerasan dan revolusi yang terjadi. Demokrasi dan masyarakat sosialis pada ideologi ini lebih tegak ketika terjadi suatu permasalahan dalam mencapai tujuan sosialisme. Kelemahannya yang pertama ialah pengembangan individu sulit terjadi, di mana mereka akan fokus untuk menolong orang lain dan memikirkan nasib bersama, sehingga keahlian yang ada dalam diri mereka akan terkubur karena dianggap tidak relevan untuk perbaikan nasib seluruh masyarakat. Yang terakhir, di mana hak asasi manusia akan rawan untuk diabaikan. Hal ini disebabkan adanya pandangan bahwa kepentingan bersama ada di atas segalanya, sehingga apapun yang terjadi yang merugikan hak individu akan sangat mudah untuk diabaikan. Bisa saya sampaikan mengenai sistem ekonomi sosialis. Semoga penjelasan saya bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.